Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kembali di materi kuliah teori komputasi. Ya, pertemuan ketujuh ya, sebelum ujian tengah semester. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang FSA dengan output atau kita sebut dengan FSA transducer. Nah, apa itu FSA transducer? Kita akan coba bahas atau review sebelumnya tentang materi-materi sebelumnya. Oke, nah teman-teman, minggu kemarin teman-teman sudah belajar mengenai FSA, di mana FSA yang teman-teman pelajari hanya mengeluarkan hanya mengeluarkan dua output, yaitu output diterima atau ditolak. Nah, itu disebut dengan FSA acceptor. Nah, pada materi kuliah kali ini kita akan belajar mengenai FSA transducer. FSA yang bisa memiliki beberapa keluaran atau output yang outputnya kita bisa tentukan. Maksudnya kayak gimana, Pak? Saya coba kasih contoh. Dimisalkan kita punya key 0, jangan lupa state awal, kemudian diakhiri dengan key 1, final state. Oke, kalau misalnya FSA acceptor, nah outputnya itu hanya ada dua, accepted or rejected. Tandanya apa sih ketika accepted dan rejected? Tanda accepted adalah ketika, contohnya misal ini A, ini B. Oke, tandanya adalah ketika dimisalkan output terakhir yang diberikan kepada FSA tersebut berakhir pada final state. Sedangkan rejected adalah ketika input terakhirnya berada bukan pada final state. Gitu ya. Nah, di sini ada final state. Oke, kemudian yang FSA transducer seperti apa? FSA transducer, contohnya. Transducer. Tetap dia memiliki key 0 atau state awal. Kemudian bisa jadi dia ke key 1. Ya juga bisa mungkin ya nanti ke key 2. Saya coba ngasih contoh. Oke, misalkan juga ini key 2 deh. Nah, di FSA transducer di sini final state-nya tidak tertuliskan. Maksudnya tidak tertuliskan gimana, Pak? Jadi si outputnya itu bisa jadi ketika inputannya nyampe ke key 1, keluarannya berarti bisa jadi angka, bisa jadi sebuah huruf, atau yang bisa kita tentukan sendiri. Jadi tidak berpatok pada final state ya. Jadi di FSA transducer ini final state-nya tidak tergambarkan. Gitu ya. Jadi keterangan di sini final state-nya tidak digambarkan. Ya, sampai sini teman-teman ngerti ya. Oke, nah jadi FSA dengan output itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu mesin Moore yang dikemukakan oleh Edward F. Moore penciptanya pada tahun 1956, di mana FSA ini nilai outputnya itu ditentukan berdasarkan state-nya. Oke, di garis bawahi dulu, ditentukan berdasarkan state-nya. Oke. Kemudian ada yang kedua yaitu mesin Mealy. Nah, ini dikemukakan oleh George H. Mealy sesuai dengan namanya, yang merepresentasikan konsep tersebut dalam makalahnya yang berjudul A Method for Synthesizing Sequential Circuit pada tahun 1955. Nah, FSA ini yang mesin Mealy ini sebenarnya ditentukan oleh transisi. Lebih condongnya ke transisi. Kayak gimana, Pak? Oke, kita coba pelajari. Pada FSA transducer memiliki definisi formal yang agak sedikit berbeda dengan FSA acceptor. Kalau yang acceptor itu key, sigma,
fungsi transisi, kemudian state awal, dan final state ya. Ada final state. Nah, yang berbeda dengan FSA transducer, di sini kita tidak menemukan final state. Final state-nya digantikan dengan himpunan output yang dilambangkan dengan segitiga. Kemudian ada fungsi output yang dilambangkan dengan lambda. Nah, untuk mesin Moore, yang berbedanya dengan mesin Mili adalah untuk lambdanya fungsi outputnya untuk setiap state, sedangkan mesin Mili fungsi outputnya untuk setiap transisi. Ya, yang membedakan tadi adalah state yang untuk mesin Moore dan transisi pada mesin Mili. Masih bingung? Yuk kita coba dengan contoh. Oke, di sini ada contoh untuk membuat sebuah mesin Moore untuk modulus 2. Nah, teman-teman masih paham tentang modulus? Ini ada di mata kuliah semester 1 pengantar informatika. Modulus adalah sisa bagi. Nah, saya akan coba review sedikit. 5 mod 2. 5 mod 2 berapa? 5 mod 2 adalah 1. Kok 1, Pak? Coba cek 5 dibagi 2. 5 dibagi 2, 2 dapat 4, sisa 1. Nah, 1 inilah yang menjadi mod. Oke, kita coba lagi. Misalnya 4 mod 2. 4 mod 2 berapa? 0. Kenapa? Karena 4 bisa habis dibagi 2. 4, 2, 2 kali 2, 4. Nah, bisa 0 kan ya? Jadi modulus adalah sisa bagi. Pada modulus 2, outputnya itu hanya ada 2, yaitu 1 dan 0. Maksudnya adalah sebanyak apapun bilangan ketika dimodulus 2, dimoduluskan 2, maka sisa baginya pasti 0. Kalau nggak 0, 1. Coba misalnya sejuta. Sejuta mod 2, 0. Kok bisa? Hitung sendiri ya. Sejuta pasti habis dibagi 2. Misalnya sejuta 1, maka modnya adalah 1. Gitu. Saya coba hapus dulu sedikit. Oke, di sini berarti kita tahu ya kenapa Q0-nya itu ada state-nya itu ada 2, Q0 dan Q1. Karena tadi si outputnya itu ada 2. Nah, mesin Moore itu outputnya berfokus pada state. Maksudnya kan gimana? Nah, kita sekarang coba ya. Didefinisikan ada Q0, kemudian ada Q1. Kemudian inputnya adalah 0 dan 1. State awalnya ada pada Q0. Kemudian himpunan outputnya, nah tadi ada 0 dan 1. Ini dari modulus 2 ya. Jadi hanya ada 0 dan 1. Kemudian fungsi outputnya ditentukan. Untuk Q0, fungsi outputnya itu 0. Nah, di sini saya akan coba pakai yang warna lain biar 0 di bawah ada ya. Ini 1. Gitu ya. Oke. Jadi kita definisikan dari himpunan outputnya itu adalah 0 dan 1. Di fungsi outputnya katanya Q0 didefinisikan untuk outputnya adalah 0. Dan untuk Q1 fungsi outputnya adalah 1. Dari mana? Dari sini. Oke, kita udah dapat. Nah, sekarang kita akan coba membuat FSA-nya. Oke, kita coba mulai dari bilangan yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil adalah 0. 0 ya. 0 bilangan biner dari 0 adalah 0. 0 mod 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjut 1. 1 mod 2 adalah 1. Oke. Sekarang 2 mod 2 adalah 0. Bilangan binernya 2 itu min 0, 1, 1, 0. Kita coba 3 sekarang. 3 mod 2 adalah
1 gitu ya, 1 1. Coba lagi dengan bilangan 4 mod 2 adalah 0, berarti 1 0 0 gitu ya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa untuk mod 2 bilangan genap itu akan berakhir pada output 0 ya. Dan bilangan ganjil itu akan berada pada output 1. Jadi segimanapun nanti banyaknya, intinya untuk bilangan ganjil dia akan mendapatkan output 1, ini untuk ganjil, dan bilangan genap 0. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke FSA-nya. Gimana caranya? Contoh misalnya dimulai dari sini ya, dari yang paling kecil. 0. Jadi katanya 0 mod 2 adalah 0. Berarti panah 0 atau inputan 0 itu harus berakhir pada state 0. State 0 itu adalah key 0. Dan 1 itu ada pada state key 1. Jadi kita coba di sini 0 mod 2 adalah 0. Bilangan binarnya adalah 0. Berarti kita gambarin aja 0. Karena inputnya 0 dan 1 ya. Nah, 0. Lagi 1. 1 mod 2 sama dengan 1, berakhir di key 1. Maka kita inputkan bila key 0 mendapatkan 1, maka dia harus ke key 1. Kenapa? Karena bilangan inputnya hanya 1 dan dia berakhir pada key 1. Udah dapat key 0, udah dapat 2 panah. Maka ini pasti udah selesai untuk key 0. Kita cobain sekarang key 1. Tapi tetap harus dari sini ya. 1 0 adalah untuk 2 dan berakhir harus pada 0. Berakhir pada key 0. Kita coba inputkan 1 0 1, berarti balik lagi nih. Kita butuh panah yang balik lagi 0. Dia berakhir pada key 0. Sekarang angka 3. 3 mod 2 sama dengan 1. Nah, berarti harus berakhir di sini nih. Harus berakhir di sini. Kita cobain. 1. Kita berarti butuh panah agar dia tetap di key 1. Oke, key 0 udah punya 2 panah. Key 1 udah juga punya 2 panah. Berarti sudah selesai. Maka FSA-nya seperti ini. Kita coba rapihkan deh ya. Oke ya. Nah, dari sini kita dapat, tinggal buat tabel diagramnya. Ada key 0, ada key 1, 1, sorry, kita mulai dari 0 aja, 0 dan 1. Key 0 diberi 0 ke key 0, key 0 diberi 1 ke key 1. Kemudian key 1 diberi 0 ke key 0, dan key 1 diberi 1 ke key 1. Selesai. Jadi ngerti ya? Nah, teman-teman di sini kalau misalnya sekali lagi untuk mesin more itu final state-nya ada pada state. Jadi state-nya itu ada pada final state-nya ditentukan pada state. Kemungkinan dari modulus 2 outputnya adalah 0 dan 1, maka ya udah kita tentukan dari fungsi outputnya 0 1. Oke, kita coba yang lainnya. Nah, ini ada di slide juga sih ya. Cuman saya coba ngegambarin dari mana asalnya agar nggak langsung ke gambar. Berikutnya itu buatlah sebuah mesin more untuk modulus 3. Wah, gimana caranya? Caranya sama kayak tadi. Mesin more untuk modulus 3 itu kemungkinan outputnya ada berapa sih kalau misalnya di mod 3 bilangan-bilangan? Coba dari angka yang paling 0. 0 mod 3 itu adalah 0. 1 mod 3 adalah 1. 1 nggak bisa dibagi 3 ya. 2 mod 3 2. 3 mod 3 0. Berarti ini udah
pasti bakal baik lagi berurutan. Jadi intinya untuk setiap bilangan modulus outputnya itu adalah 0 sampai dengan n dikurangi 1, di mana n adalah bilangan modulusnya. Nah, jadi kalau misalnya disuruh dicari mesin Moore untuk modulus 5, berarti outputnya ada berapa? Tinggal dikurangin aja, 0 dikurangi sampai dengan n min 1, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buat lagi buat lagi untuk mesin Moore untuk modulus 3. Oke, nah agar bisa lebih paham, saya sarankan teman-teman untuk pause dulu video yang ini ya. Ya teman-teman silahkan pause dan kerjakan secara mandiri dengan cara seperti tadi. Nah, nantinya kalau misalnya udah selesai, baru play lagi videonya untuk membandingkan dengan jawaban yang akan saya kerjakan. Gitu ya, dipahami ya. Jadi silahkan pause dulu. Oke, udah dikerjain ya. Semoga sih ya udah dikerjain. Jadi gak hanya sekedar nonton. Jawabannya sebenarnya sudah ada di slide ya. Teman-teman bisa langsung lihat ke slide-nya, ada di e-learning. Cuman kita akan coba kerjain sekarang dengan cara yang hampir sama dengan yang tadi. Oke, untuk bilangan mesin Moore untuk bilangan mod 3. Oke, kita langsung bisa tentukan kemungkinan outputnya itu berarti 0, 1, dan 2. Oke, 0, titik, 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 sampai dengan n min 1. Ingat ya, ini pas kemungkinan outputnya. Oke, di sini berarti kita tinggal mendefinisikan definisi formalnya. Definisi formal. Oke, berarti apa aja tadi itu? Key-nya berarti ada key 0, key 1, dan key 2. Dan inputnya tetap bilangan biner. Kemudian ada state awal, kita definisikan selalu key 0, key yang paling awal. Kemudian ada himpunan outputnya, himpunan output yang ini himpunan output nih. Ada 0, 1, dan 2. Selanjutnya adalah untuk fungsi outputnya, kita definisikan langsung saja dari yang paling kiri. Key 0 itu akan menjadi 0 gitu ya. Lambda key 1 menjadi 1, lambda key 2 menjadi 2. Boleh nggak Pak diacak? Boleh. Nanti pasti panahnya bakal sama. Oke, udah dapat definisi formal. Nah, sekarang kita gambarkan FSA-nya. Oke, kita tarik garis dulu di sini ya. Kita gambarin dulu mulai dari key 0 ya. Key 0 garis miring 0. Ingat, ini masih mesin Moore. Key 0, kemudian ada key 1 strip garis miring 1, kemudian ada key 2. Key 2 ini adalah 2. Oke, jadi sekarang kita ada punya 3 output, 0, 1, dan 2. Seperti biasa, kayak seperti tadi, kita definisikan contoh-contoh inputannya. Dimulai dari bilangan yang terkecil. 0 mod 3 adalah 0. Ingat bilangan binernya ya, 0. Atau kita tulisin aja dulu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. 1 mod 3
adalah 1. 2 mod 2, 2 mod 3 adalah 2. 3 mod 3 adalah 0. Harus berapa Pak contohnya? Sebanyak mungkin, agar teman-teman nggak salah penentuan dari nanti ke arah panahnya. Karena bisa saja dia ada yang berubah kalau misalnya bilangan akhirnya berbeda. Kita buat bilangan binernya 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 1, 0. Nah, kita inputkan ke state awal untuk 0 mod 3. 0 mod 3 adalah 0, maka dia harus berhenti di key 0. Jadi si key 0 ketika diberikan input 0, dia akan ke dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. 1 mod 3 adalah 1. Dia harus berakhir pada key 1. Berarti kayak gini ya. Oke. Nah, ini udah aman ya. Ada 2 panah yang sudah keluar dari key 0. Berarti key 0 tinggal nunggu arah panah yang datang ke arah dia. Kita sekarang cobain 2 mod 3 sama dengan 2, maka harus berhenti di sini nih. Inputannya adalah 1, 0, berarti 1, 0-nya ke sini nih. Masuk ya. 0. Oke, udah. Nah, kemudian kita akan coba lagi 1, 1. 1, 1. 3 mod 3 adalah 0, maka dia harus berakhir di sini. 1, 1. Balik lagi nih ke sini nih. Oke, udah. Mod selanjutnya 4 mod 3. 4 mod 3. 4 mod 3. 4 mod 3 itu 1, maka dia harus berakhir di sini. 4 itu adalah 1, 0, 0. 1, 0. Berarti 0-nya ke sini ya. Nah, 0. Oke. 1, 0, 0. Kemudian 5 mod 3 adalah 2. Dia harus berakhir di sini. Di key 2. Kita cobain sekarang 1, 0. Oke, dapat 1 di sini. Oke, 1, 0, 1. Ada yang belum beres ya. Ini udah 2 panah. Nah, key 1 nih yang masih belum. Kita cobain 1, 1, 0. 1, 1, 0. 6 mod 3 adalah 0. Berarti dia ke sini ya. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Udah beres. 1, 1, 1 harus beres di key 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Udah ya. Belum beres juga. Kita cobain 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Berakhir di key 2. Kita cobain agar ada panah satu lagi yang ada di key 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Aduh, ini nih yang masih. Kita cek udah 2 arah belum sih? 0, 1. Oke, ini udah 2 arah. Oh, ini juga udah 2 arah ya. 1, 1. Berarti udah beres ya. 1, 1. Angka 0 sama 1. Ini 1 ke sini. Oh, berarti udah selesai ya. Oh, kita cobain. Nah, agar teman-teman bisa yakin dengan jawabannya, teman-teman bisa menggunakan angka yang paling besar. Contohnya misalnya kita coba misalnya sekarang itu tanggal 30. 30, kemudian 30. Sekarang tuh bulan Oktober, berarti November, Desember, berarti 3, 10 tahun 2020. Nah, kita coba binerin sebentar. Oke, saya sudah dapat
30 10 2020 angka binernya adalah 11100010. Oke, itu adalah 30 10 2020. Wah, ada banyak ya di sini ya. Nah, ini dibagi 3 berapa ini? Kita coba. Oke, barusan saya ngitung menggunakan kalkulator di online, ternyata 30 10 2020 bila dibagi di mod 3 adalah 2. Gitu ya. Adalah 2. Berarti kalau misalnya kayak gini, dia harus berhenti di Q 2. Sampai sini ya. Kita coba. 1 1 1 1 1 1 0. Sini ya. Terus 01 01 01 01. Lanjut lagi 1010. Mana lagi? 1010. Udah di sini. Kemudian 1001 1001. Lanjutin dengan 0000. Dapat 0010. Nah, terakhirnya 0 ya. 0. Alhamdulillah. Berarti jawabannya sudah benar. Tinggal dibuat tabel diagramnya. Ada Q0, ada Q1, ada Q2. Inputannya adalah 0. Kemudian ada berikutnya 1 0. Q0 diberikan 0 ke Q0. Q1 diberikan 0 adalah ke Q2. Q2 diberikan 0 dia ke Q1. Kemudian Q0 diberikan 1 dia ke Q1. Q1 diberikan 1 dia ke Q0. Kemudian Q2 diberikan 1 dia ke dirinya sendiri. Gitu ya. Dah, jawabannya sudah. Alhamdulillah betul. Sampai sini semoga teman-teman bisa paham. Kalau misalnya teman-teman masih nggak yakin dengan jawabannya, silahkan menggunakan angka acak, kemudian dimodkan, kemudian dibinarkan, kemudian inputkan ke FSA yang teman-teman buat, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini adalah jawabannya. Tadi sempat saya sudah bilang juga, teman-teman bisa cek jawabannya di slide. Tapi sebelum ngecek, pastikan teman-teman udah coba dulu ngerjainnya agar teman-teman bisa paham. Oke, untuk mesin Moore demikian. Kita lanjut mungkin ke mesin mili ya. Mesin mili sebenarnya lebih mudah ketika teman-teman sudah mengerti bilangan atau mesin Moore. Jadi misalnya kita coba menggambarkan bilangan untuk bilangan mod 3. Di sini ada Q0, kemudian ada Q1, gitu ya. Dan ada Q2. Nah, untuk yang tadi bilangan mod 3, untuk bilangan mod 3, sorry. Kita lihat lagi. Oke, ini. Nah, bila mesin Moore itu ada di state, tadi ingat ya, ini 0, ini 1, ini 2. Ini mesin Moore. Nah, untuk mesin milinya seperti apa? Mesin milinya teman-teman langsung saja milih. Buat transisinya atau buat fungsi state-nya ada pada transisi. Fungsi outputnya itu ada pada transisi. Kita gambarin ulang dulu. Q0, Q1, Q2. Nah, tanda panahnya udah ada ya. Kita cukup ginikan lagi, gambarkan lagi. 1 1, kemudian kesininya 0,
0, sini 1. Nah, karena mesin mili itu final state-nya berada pada transisi, tetap kita berfokus pada mesin Moore. Key 0 itu adalah 0, key 1 itu adalah 1, dan key 2 adalah 2 ya. Nah, kita tinggal menuliskan panah yang menuju key 0. Contohnya misal, panah yang menuju key 0 itu kita berikan final state 0. Maksudnya seperti apa, Pak? Contoh misalnya ini ada final state, ada inputan 0. Maka kita tinggal tarik garis di sini dan kita berikan 0. Kalau misalnya garisnya ini yang di dalam state, ini garis miringnya ada pada transisi. Dan si arah panahnya ada ke key 0. Gitu ya. Lagi. Ini ada satu nih. Arah panah satu yang ke key 0. Maka ini 0. 1, 0. Oke, udah. Kita lanjut ke key 1. Key 1 itu tadi adalah outputnya 1 ya. Outputnya 1. Berarti kita langsung masukin. Karena arah panahnya 1 di sini ke key 1, maka 1 garis miring 1. Yang satu lagi yang mana? Ada arah panah yang ke sini. 1. Lanjut lagi yang ke key 2. Key 2 berarti untuk final state-nya atau outputnya adalah 2. Berarti arah panah yang mengarah ke key 2 adalah 2. Oke. Udah ya. Jawabannya akan sama. Misalnya saya nggak banyak lagi deh. Misal 15 mod 3. Ya, 15 itu 1111 ya. 15 mod 3 harusnya 0. Oke, sekarang kita coba 1111 1111. Kita inputkan 1, kemudian 1 1 1. Kan habis ya. Dia berakhir pada final state atau transisi yang ini. Dan kita cek outputnya adalah 0. Kayak gitu mesin mili. Coba teman-teman gunakan kembali atau buat kembali dari mesin Moore yang untuk modulus 2. Nah, jadi mesin Moore sudah selesai, mesin mili pun sudah selesai. Oke, jadi begitu teman-teman untuk kesimpulan materi hari ini. Adapun materi yang tidak saya jelaskan, itu teman-teman bisa cek ke slide. Nah, karena pembuatan ekspresi reguler, itu bisa teman-teman coba kerjakan dulu sendiri atau pahami dulu sendiri. Kesimpulannya pada materi kuliah kali ini adalah: 1. Langkah pertama untuk pembuatan FSA transducer adalah menentukan kemungkinan output untuk permasalahan tersebut. Seperti tadi, seandainya soalnya adalah mod 10, berarti outputnya ada 10 karena dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat rumusnya 0 sampai dengan n-1, dimana n-nya adalah bilangan pembaginya atau modulusnya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan fungsi outputnya. Pada mesin Moore outputnya berkorelasi dengan state, pada mesin mili outputnya berkorelasi dengan transisi. Kemudian langkah yang ketiganya adalah menentukan fungsi transisinya berdasarkan pola dari permasalahan dengan menggambarkan FSD-nya. Minimum jumlah state-nya sama dengan jumlah outputnya. Ingat ya, itu minimum, berarti bisa lebih. Kemudian pada umumnya jumlah state pada FSD transducer sama dengan jumlah outputnya, itu pada umumnya. Kemudian langkah terakhir menentukan definisi formal dari FSA-nya, gitu ya. Ya, begitu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Kalau misalnya masih bingung, silahkan tanya atau japri ke WA group atau pribadi ke saya. Oke, saya tutup. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.